yang bertanya, nanti ceramahnya pakai bahasa apa? Bapak Ibu mau pakai bahasa apa hari ini? Ada yang jawab bahasa Sunda gitu. Masya Allah. Izinkan saya perkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Saya Al-Faqir Muhammad Al-Fuli dari Mesir. Lahir besar di Mesir. Alhamdulillah di Indonesia sudah 8 tahun. Jadi kajian kita hari ini pakai bahasa Indonesia. Atau Bapak Ibu mau pakai bahasa lain? Bahasa Arab gimana mau? Adik-adik bisa bahasa Arab gak? Bisa. Taib, sini, saya tes sebentar, mau gak? Ini. Gak apa-apa. Saya mau tanya satu pertanyaan. Ya, kalau bisa jawab saya kasih hadiah. Siap? Bisa nggak perkenalkan diri pakai bahasa Arab? Ismi Omar. Bentar. Iya, bismillah. Ismi Omar. Masya Allah. Iya. Kamu umruka? Ini. Baik, dari mana? Anamin. Pekanbaru. Anamin Pekanbaru. Baik, dari awal. Ismi Omar. Anamin Pekanbaru. Masya Allah, alhamdulillah. Ini artinya nama saya Umar, saya dari Pekanbaru. Masya Allah. Saya kasih hadiah Umar ya. Masya Allah. Ini untuk Umar. Masya Allah. Sama-sama. Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga Umar dan semua adik-adik yang hadir hari ini jadi anak yang hafiz insyaAllah. Amin ya Rabb. Jadi anak yang saleh, yang berjasa kepada umat dan kepada orang tuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan diperlancar urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak Ibu semua disehatkan badannya. Semoga Bapak Ibu semua hutangnya lunas insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah wa syukrulillah, kita hari ini bertemu di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah kesempatan yang tidak diberikan kepada semua orang. Ya, di luar sana, di luar masjid, banyak sekali orang yang tidak datang ke masjid. Kadang-kadang kita mengira bahwa kita datang ke masjid atas kehendak kita sendiri. Kita mau datang ke masjid, jadi kita datang ke masjid. Ini kurang tepat. Kita datang ke masjid karena kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang datang ke masjid itulah yang dipanggil oleh Allah. Orang yang tidak datang ke masjid, dia belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bergembiralah hari ini Bapak Ibu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang ke rumahnya. Masya Allah. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, ada satu hal yang perlu kita sepakati dulu. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Masya Allah, banyak yang hafal hadisnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Masya Allah, ada yang hafal kelanjutannya juga. Hadis ini Bapak Ibu artinya adalah sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai apa yang dia niatkan. Masya Allah. Hadis ini bukan hadis biasa. Kenapa? Karena hadis ini dinilai oleh para ulama sebagai sepertiga agama. Perhatikan Bapak Ibu, kalau ada orang yang mau mempelajari ilmu agama Islam itu, butuh puluhan tahun. Butuh banyak sanad, banyak ijazah dan lain-lain. Kalau antum mempelajari hadis ini saja, hadis niat, antum sudah mempelajari sepertiga agama Islam, sepertiga ilmu syar'i. Ini kata para ulama. Satu hadis setara dengan sepertiga agama Islam. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Karena hadis ini merupakan pondasi agama Islam. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ada satu orang yang mau berangkat umrah. Ya, dia ada niat untuk berangkat umrah, pengen berangkat umrah, pengen mengunjungi rumah Allah Subhanahu Wa Taala, Baitullah. Tapi dari segi ekonomi dia belum mampu. Tapi dia ikhtiar dan doa. Setiap hari dia nabung,
Setiap hari dia berdoa kepada Allah agar dia bisa berangkat umrah. Qadarullah, ajalnya datang sebelum dia bisa berangkat umrah. Pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira dia dapat pahala enggak? Pahala umrah enggak? Dapat enggak kira-kira? Dapat, betul sekali. Dapat 100% sama seperti orang yang sudah berangkat umrah. Padahal dia tidak berangkat umrah. Dia belum keluar dari Indonesia. Belum sampai Makkah. Belum tawaf, belum sa'i, belum tahallul. Taib. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, orang yang mau berangkat umrah dari segi ekonomi dia mampu. Dia langsung berangkat. Dia sudah sampai sana, sudah di Ka'bah, sudah tawaf, kelilingi Ka'bah, sudah sa'i, Safa Marwah, sudah tahallul, potong rambutnya, sudah pulang ke Indonesia. Tapi ternyata niatnya bukan umrah. Niatnya adalah pamer fasilitas mewah umrahnya. Kira-kira dia dapat pahala umrah enggak? Tidak dapat. Perhatikan Bapak Ibu. Satu orang, contoh pertama, itu belum pernah keluar dari Indonesia. Dapat pahala umrah. Dan contoh yang kedua, orang sudah berangkat dan sudah sampai Ka'bah, sudah sampai Makkah, tapi tidak dapat pahala umrah. Itu gara-gara apa ya Bapak Ibu? Gara-gara niat. Masya Allah. Niat itu bisa merubah amalan kita. Niat itu bisa merubah amalan yang kecil jadi amalan yang besar. Kita cuman infak tidak banyak uang infak kita. Atau kita salat tahajud cuman 2 rakaat saja. Atau kita baca Al-Quran cuman setengah halaman saja. Tetapi karena kita ikhlas dan niat kita benar-benar lillahi ta'ala, amalan kita yang kecil ini berubah jadi amalan yang besar sekali dan pahalanya sangat besar. Dan juga niat bisa merubah amalan yang besar jadi amalan yang kecil. Amalan yang terlihat besar bisa berubah jadi amalan yang kecil karena niatnya belum ikhlas lillahi ta'ala. Maka saya mau bertanya kepada Bapak Ibu hari ini, niatnya apa, tujuannya apa hadir di masjid hari ini? Apa kira-kira niatnya? Talabul ilmi atau talabul ilmu. Masya Allah. Mencari ilmu, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah niat utama kita. Belajar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar tentang sirahnya. Merayakan dan memperingati maulidnya. Ini adalah niat kita hari ini. Jangan sampai kita ada niat duniawi yang lain. Jangan sampai ada niat kita ini enggak bersih, tercampur dengan urusan duniawi yang lain, sehingga pahala kita tidak maksimal. Mungkin kita hadir di satu majlis, dengar ceramah yang sama, di waktu yang sama, tapi niat kita berbeda. Seperti seorang suami yang membawa istrinya dan anaknya jalan-jalan. Kalau dia niatnya menafkahi keluarganya, membahagiakan keluarganya, dan menghabiskan waktu dengan keluarganya, jalan-jalannya bernilai ibadah. Tapi kalau niatnya lain, niatnya bukan ini, jalan-jalannya tidak bernilai ibadah. Seperti orang yang makan. Kalau dia niatnya supaya badannya lebih kuat, supaya bisa mencari nafkah dan bisa beribadah, maka makannya bernilai ibadah. Tapi kalau niatnya tidak, maka pahalanya dia tidak dapat juga. Apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, bisa kita dapat pahala. Apapun yang kita lakukan, bisa bernilai ibadah. Apalagi memang aktivitas ibadah seperti hari ini, yaitu majlis ilmu, yaitu kajian. Berarti insya Allah apa pahalanya ekstra, pahalanya lebih. Tapi yang penting kita luruskan niat dulu. Bapak Ibu sudah luruskan niat belum? Sudah? Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu, ana mau cerita sedikit sebelum kita insya Allah mulai membahas kajian kita tentang Maulid insya Allah, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana beberapa bulan yang lalu, ana naik pesawat, ada jadwal di luar pulau. Kemudian pas ana di pesawat, ana tidur. Ana tertidur, kemudian ana mimpi. Mimpi ini bikin ana bahagia dan bikin ana khawatir di waktu yang sama. Satu mimpi yang sama bikin ana bahagia dan khawatir di waktu yang sama. Kenapa? Karena ana mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ana mimpi Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mimpi. Dan ini sesuatu yang sangat membahagiakan. Kenapa Syekh bilang ada khawatirnya juga? Biar ana cerita. Ketika ana bertemu dengan Rasulullah di mimpi, Rasulullah bertanya kepada saya satu pertanyaan yang bikin saya terdiam dan bikin saya tidak bisa menjawab di mimpi tersebut. Rasulullah SAW bertanya kepada saya,
Apa yang Anda lakukan untuk saudaramu di Palestina? Ini pertanyaan yang Anda dapat di mimpi dari Rasulullah SAW. Apa yang Anda lakukan untuk saudaramu di Palestina? Saya di mimpi tidak bisa menjawab. Saya diam, tidak bisa berbicara. Dan saya bangun, kemudian saya pikir-pikir. Ini dalam mimpi, ya. Gimana kalau ini sudah di dunia nyata? Gimana kalau di dunia nyata, atau bukan di dunia nyata, di hari akhir maksud saya. Gimana kalau di hari akhir, saya bertemu dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah bertanya kepada saya seperti ini. Apakah saya bisa menjawab dengan bangga? Ya Rasulullah, saya sudah membantu saudara saya di Palestina, saya sudah melakukan A, B, C, atau saya akan diam juga. Mimpi ini bikin saya khawatir Bapak Ibu. Kenapa? Karena Ana sudah menyadari sejak Ana dapat mimpi ini bahwa usaha kita atau apa yang kita bantu terhadap saudara kita di Palestina itu belum maksimal sama sekali. Belum maksimal. Kita alhamdulillah di sini bisa hidup dan duduk dan makan dan nyaman dengan enak. Tetapi saudara kita di Palestina benar-benar setiap hari dibantai. Setiap hari dibunuh, diserangi oleh Zionis Israel. Tahu Bapak Ibu, salah satu barang yang sangat berharga di Palestina, di Gaza itu adalah air minum. Bayangkan, air minum itu sudah seperti emas di sana. Termasuk barang yang sangat berharga. Kenapa? Karena susah untuk didapat. Tidak semua orang bisa punya air minum seperti ini. Sejak Israel mulai serangannya terhadap Gaza di 7 Oktober 2023 atau sejak perang ini mulai, tahu nggak Bapak Ibu jumlah syahid yang di Gaza itu berapa? Jumlah syahid yang di Gaza itu 60.000 orang. Bayangkan 60.000 orang itu, kalau antum mau membayangkan sebanyak apa mereka, kita di masjid ini alhamdulillah duduk di sini, kita asumsi kapasitas masjid ini 500 orang. Ya, kita asumsi saja kapasitas masjid ini 500 orang. Kita bayangkan bersama, masjid ini lagi penuh. Semua orang lagi duduk. Tidak ada tempat yang kosong di masjid ini. Kalau kita ingin menampung 60.000 orang di sini, kita butuh 120 masjid seperti ini. Bayangkan, 120 masjid seperti ini untuk menampung 60.000 orang. Itu 60.000 orang semuanya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan anak-anak kecil, kebanyakan wanita, kebanyakan lansia, mayoritas mereka seperti itu. Bapak Ibu, Palestina sekarang mengalami waktu yang sangat sulit. Kenapa? Karena Palestina juga dikhianati oleh saudaranya sendiri. Ya, kita kalau diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian misalnya kita diberi ujian sakit, kita harus operasi di rumah sakit. Kalau kita ditemani ke rumah sakit sama keluarga kita, sama istri, sama suami, sama saudara, dan mereka mendukung, mereka support, mereka bantu, nanti sulitnya atau beratnya operasi itu berkurang. Kenapa? Karena ada yang membantu kita di sekitar kita. Tapi bagaimana jika keluarga kita membiarkan kita pergi ke rumah sakit begitu saja? Tidak ada yang bantu, tidak ada yang ikut, tidak ada yang menemani, tidak ada yang support. Gimana rasanya? Pasti rasanya double sakitnya. Pasti rasanya jauh lebih sulit. Ini yang terjadi di Palestina. Palestina itu sangat dekat dengan Mesir, sangat dekat dengan Arab Saudi, sangat dekat dengan negara-negara Arab yang lain. Tapi faktanya, kenyataannya, Palestina dibiarkan sendiri begitu saja. Palestina dibiarkan begitu saja. Dibiarkan berjuang sendiri. Saudaranya di Mesir, di Arab Saudi, di Yordania bisa minum dan makan dengan sangat nyaman, dengan sangat mudah, tapi orang Gaza kelaparan. Banyak sekali orang Gaza yang mati kelaparan sekarang. Sampai banyak orang Gaza yang mengatakan bahwa perang yang terjadi di Gaza sekarang ini adalah perang yang paling parah sejak tahun 48. Tahun 48 ini tahun di mana Palestina dijajah. Tahun 48 terjadi perang. Dan banyak sekali perang sejak tahun 48. Ini perang yang paling parah, yaitu perang tahun 2023 ini. Makanya sebelum kita mulai Bapak Ibu, jangan sampai kita melupakan Palestina. Ya, jangan sampai kita tidak membawa Palestina di doa-doa kita. Jangan sampai kita melupakan saudara kita di sana. Ingat hadis Rasulullah SAW. Hadis yang perlu kita pelajari dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yahtam bi amri muslimin falaysa minhum."
barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan umat Islam, maka dia tidak termasuk umat Islam. Perhatikan Bapak Ibu hadisnya. Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan umat Islam, maka dia tidak termasuk umat Islam. Ternyata agar kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad, itu tidak cukup puasa saja, tidak cukup salat saja, tidak cukup zakat saja. Perlu untuk peduli terhadap saudara muslim supaya diakui sebagai umat Islam juga. Masya Allah. Bapak Ibu, kita bahas Nabi Muhammad SAW. Suatu hari, ketika di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, ada orang yang kita tahu dengan nama Abu Lahab. Bapak Ibu tahu nggak Abu Lahab? Tahu ya? Abu Lahab nama yang sangat terkenal dalam sejarah Islam. Dia orang yang terkenal memusuhi Islam. Orang yang terkenal sangat membenci Islam dan sangat merugikan Nabi Muhammad dan merugikan sahabat dan merugikan agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Ketika Abu Lahab mendapatkan kabar bahwa Nabi Muhammad lahir, bahwa Sayyidah Aminah binti Wahab melahirkan Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab merasa senang. Tiba-tiba dia dapat kabar oleh Thuwaibah. Thuwaibah itu adalah hamba sahaya Abu Lahab. Ya, dia punya hamba sahaya namanya Thuwaibah. Thuwaibah masuk ruangan Abu Lahab, kemudian memberi kabar bahwa Nabi Muhammad lahir. Abu Lahab waktu itu senang sekali sampai dia membebaskan Thuwaibah. Thuwaibah yang dulu hamba sahaya, dia bebaskan, dia jadikan orang merdeka. Dan setelah beberapa 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, ketika Nabi Muhammad mulai membawa dakwah Islam dan Abu Lahab mulai memusuhi Islam, Abu Lahab sudah meninggal dunia. Kemudian Ibnu Abbas mimpi Abu Lahab. Ibnu Abbas bertanya kepada Abu Lahab, seperti apa kondisimu sekarang? Maka Abu Lahab menjawab, saya di neraka. Tetapi setiap hari Senin, azab saya diringankan oleh Allah karena saya senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan saya membebaskan Thuwaibah di hari tersebut sebagai bentuk bahagia dan bentuk gembira saya. Perhatikan Bapak Ibu, Abu Lahab saja yang kafir, yang musyrik, yang membenci Nabi Muhammad, yang membenci Islam, yang merugikan umat Islam, karena dia senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka azabnya setiap hari Senin diringankan. Perhatikan bagaimana dengan kita. Bagaimana dengan kita umat Islam yang memang mencintai Nabi Muhammad SAW, yang memang salat 5 waktu seperti yang Allah perintahkan, seperti yang Rasulullah ajarkan. Bagaimana dengan kita yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW? Bagaimana jika kita senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, senang dengan maulidnya? Pasti pahalanya luar biasa. Yang kafir aja, yang musyrik, karena senang sekali dengan kelahiran Nabi Muhammad dan membebaskan hamba sahayanya, azabnya diringankan. Berarti kalau kita senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, insya Allah derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bapak Ibu, di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ada satu amalan yang kita selalu melupakan, yang kita selalu lupakan. Satu amalan yang kita selalu tinggalkan di zaman kita ini. Amalan yang kata Rasulullah SAW, ini amalan yang paling berat di timbangan. Satu amalan sangat berat di timbangan. Tidak ada amalan lain yang mengalahkannya di timbangan. Kata Rasulullah SAW, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada amalan yang lebih berat di timbangan kecuali akhlak yang baik. Perhatikan Bapak Ibu. Rasulullah tidak bilang puasa sunnah. Rasulullah tidak bilang tahajud. Rasulullah tidak bilang yang amalan-amalan yang lain. Amalan yang paling berat di timbangan kita di akhirat adalah akhlak yang baik. Rasulullah SAW juga bersabda, "Innal 'abda la yablughu bihusni khuluqihi darajat as-sha'im al-qa'im." Seorang Kata Rasulullah SAW, seorang hamba ini bisa mencapai dengan akhlak yang baiknya derajat orang yang senantiasa puasa dan senantiasa tahajud. Coba bayangkan, hanya dengan akhlak yang baik
bisa mencapai derajat orang yang selalu puasa dan selalu tahajud hanya dengan akhlak yang baik. Bahkan Bapak Ibu, orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Nabi Muhammad SAW di hari akhir, tahu siapa? Bukan orang yang paling banyak puasa sunnahnya, bukan orang yang paling banyak tahajudnya. Puasa dan tahajud itu penting sekali. Tapi dalam konteks ini kata Rasulullah SAW, Inna aqrabakum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Orang yang paling dekat tempat duduknya dengan saya di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Kalau kita ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW di hari akhir, kalau kita ingin tempat duduk kita dekat, kita ingin menjadi tetangga Nabi Muhammad SAW di hari akhir, jalannya adalah perbaiki akhlak kita. Perbaiki akhlak. Akhlak sesuai akhlak Nabi Muhammad SAW. Hijrah menuju akhlak Nabi Muhammad SAW. Langkah pertama untuk memperbaiki akhlak adalah memperbaiki lisan. Lisan kita ini adalah penyebab utama akhlak kita kurang baik. Lisan kita. Rasulullah SAW bersabda, Inna akhwafu ma akhafu alaikum hadha. Hal yang paling saya takutkan bagi kalian ini. Dan Rasulullah pegang lidahnya. Ini bagian yang paling bahaya dalam badan kita. Kenapa? Karena lidah kita ini kita bisa gunakan untuk zikir. Lidah kita ini kita bisa gunakan untuk salawat. Lidah kita ini kita bisa gunakan untuk baca Al-Quran. Dan lidah kita ini kita bisa gunakan untuk gosip. Ya, betul? Kita bisa gunakan untuk menyakiti orang lain. Kita bisa gunakan untuk membicarakan dan membahas urusan orang lain. Kita bisa gunakan untuk membahas aib orang lain. Tergantung penggunaannya. Lidah kita sama. Mau gunakan untuk zikir atau mau gunakan untuk gosip. Yang menggunakan untuk zikir beda apa? Tempatnya di akhirat dengan orang yang menggunakan lidahnya untuk gosip. Maka kata Rasulullah SAW, bagian yang paling bahaya dalam badan kita, ini adalah lidah kita. Bahkan Rasulullah memberi jaminan masuk surga kepada orang yang melakukan amalan ini. Perhatikan, kalau antum mau masuk surga, perhatikan hadis Rasulullah SAW ini. Rasulullah SAW bersabda, idman li ma baina lihyayka wa fakhdaika admanu lakal jannah. Jamin kesucian apa yang ada di antara kedua kakimu dan apa yang ada di antara kedua rahangmu, aku jamin surga bagimu. Perhatikan pelan-pelan, kita jelaskan hadisnya pelan-pelan. Kata Rasulullah SAW, jaga kesucian apa yang ada di antara kedua kakimu. Apa itu kira-kira? Kemaluan. Ya, jaga kesucian kemaluan. Dan jaga kesucian apa yang ada di antara kedua rahangmu. Apa itu yang ada di antara kedua rahang kita? Lidah, betul. Jaga kesucian kemaluan dan jaga kesucian lidah, aku jamin surga bagimu, kata Rasulullah SAW. Maksudnya apa jaga kesucian kemaluan? Maksudnya jangan mendekati yang non mahram. Jangan sampai kita ada hubungan dengan wanita yang non mahram. Jangan sampai kita pacaran. Jangan sampai kita ada hubungan dengan pria yang non mahram. Jangan sampai kita chatting lawan jenis tanpa tujuan yang jelas. Kalau ada tujuan yang jelas tidak ada masalah. Seperti jual beli, belajar mengajar dan lain-lain. Tapi kalau tidak ada tujuan yang jelas, jangan sampai kita melakukannya. Kata Rasulullah SAW, jaga kesucian kemaluan dan jaga kesucian lidah. Tidak membahas urusan orang lain. Tidak gosipin orang lain. Tidak menyakiti orang lain, aku jamin surga bagimu, kata Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah SAW menggunakan kata jamin, ini tidak berlebihan. Ini benar-benar jamin. Orang yang bisa menjaga dua tempat ini, maka insya Allah surga dijamin bagi dia. Bapak Ibu, ada satu cerita yang ana selalu sampaikan dalam kajian-kajian saya. Cerita ini cerita yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Cerita ini ana sebut dengan cerita horor. Emang ada horor di zaman Rasulullah? Ada. Nanti Bapak Ibu bakal tahu sendiri bagian horornya di mana. Ya, cerita ini sudah ana sampaikan ratusan kali. Tapi setiap kali ana menyampaikannya, ana merasa khawatir dan takut. Kenapa?
cerita ini penting sekali, khususnya buat ibu-ibu. Ya, penting buat kita semua. Tapi khususnya buat ibu-ibu. Kenapa? Karena memang cerita ini tentang wanita. Ada seorang wanita yang tinggal sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggal di Madinah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita tersebut merupakan ahli ibadah. Jadi terkenal sekali dengan ibadahnya yang luar biasa. Ibadahnya, Masya Allah, tidak pernah ditinggalkan. Ahli ibadah, benar-benar ahli ibadah. Jarang meninggalkan zikir, jarang meninggalkan doa, jarang meninggalkan salawat, jarang meninggalkan baca Al-Quran, jarang meninggalkan kajian. Luar biasa ibadahnya, Masya Allah. Wanita itu meninggal dunia di zaman Rasulullah. Maka para sahabat mensalatkan wanita tersebut di Masjid Nabawi. Salat jenazah. Mereka sudah mensalatkan wanita tersebut. Kemudian ada 3 sahabat yang berkumpul duduk-duduk di depan Masjid Nabawi. Salah satu dari sahabat tersebut mengatakan, wanita ini pasti di surga. Dia mengatakan seperti ini. Kenapa? Karena apa yang dia lihat, ya wajar, ahli ibadah. Ibadahnya luar biasa. Pasti masuk surga. Kebetulan Rasulullah SAW mendengar ucapan sahabat tersebut. Dan Rasulullah meluruskan. Kata Rasulullah, la hiya finnar. Tidak. Wanita itu yang barusan meninggal dunia, tempatnya di neraka. La ilaha illallah. Bayangkan kagetnya para sahabat. Mungkin Bapak Ibu juga kaget ya. Kan kata Syekh ahli ibadah, kok dia bisa masuk neraka? Apa kira-kira kesalahan dia? Apa kira-kira yang dia lakukan? Perhatikan jawaban Rasulullah SAW. Perhatikan dosa apa yang dia lakukan yang bisa membawa dia ke neraka, walaupun dia ahli ibadah. Dan ini bagian horornya. Ini bagian yang menakutkan. Kata Rasulullah SAW, tolong ibu-ibu perhatikan, wallahi penting sekali. Kata Rasulullah SAW, kana laha jara tu'dhiha bilisaniha. Dia punya tetangga yang dia sakiti pakai lidahnya. La ilaha illallah. Punya tetangga, atau punya saudara, atau punya ipar, ya, atau punya bertua, atau punya teman yang dia sakiti pakai lidahnya, mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati tetangganya, atau saudaranya, atau keluarganya, atau kerabatnya. Dia ghibahin tetangganya, dia gosipin tetangganya, dia membahas hal-hal yang tidak baik tentang tetangganya, dia membahas aib tetangganya. Tetangganya punya aib misalnya, ya, kita lihat tetangga kita ini, mereka ada aib di rumah tangga mereka, suaminya gimana, istrinya gimana, anaknya gimana. Kita bahas aib mereka bersama orang lain, kita bahas kekurangan mereka bersama orang lain. Ini alasan wanita tersebut masuk neraka walaupun dia ahli ibadah. Tapi mungkin juga ada yang penasaran dari Bapak Ibu, Syekh, dia kan berdosa, tapi dia juga berbuat baik. Kenapa dia sampai masuk neraka? Kenapa enggak seimbang gitu ya? Kan dia ahli ibadah dan dia pendosa juga. Kenapa enggak seimbang? Kenapa enggak masuk surga? Anak kasih alasannya Bapak Ibu. Dalam Islam, jenis dosa itu tidak sama. Dosa yang kita lakukan itu tidak sama semuanya. Ada 2 jenis dosa dalam Islam. Dua-duanya sangat berbeda. 2 jenis dosa. Dosa apapun yang kita lakukan pasti masuk salah satu kategori tersebut. Pasti masuk salah satu jenis 2 dosa tersebut. Jenis yang pertama adalah dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dosa terhadap Allah. Jenis yang kedua adalah dosa terhadap hamba Allah. Perhatikan bedanya Bapak Ibu ya. Jenis yang pertama dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang kedua dosa terhadap hamba Allah. Maksudnya apa Syekh? Maksudnya jenis yang pertama ini dosa yang terjadi antara kita dan Allah, tidak melibatkan pihak ketiga. Sementara jenis yang kedua melibatkan pihak ketiga. Ada orang pihak ketiga yang dirugikan. Anak kasih contoh, Bapak Ibu jawab sendiri. Kalau orang telat salat, ini dosa terhadap Allah atau dosa terhadap hamba Allah? Terhadap Allah, betul. Kenapa? Karena tidak ada pihak ketiga. Tidak ada orang yang dirugikan dengan dosa tersebut.
dosa antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Orang yang jarang buka Al-Quran, hanya membuka Al-Quran di bulan Ramadan saja, sepanjang tahun meninggalkan Al-Quran. Ini dosa terhadap Allah atau terhadap hamba Allah? Terhadap Allah, betul. Kenapa? Karena tidak ada pihak ketiga yang dirugikan. Ya, tidak ada pihak ketiga yang dilibatkan. Taib. Orang yang gosipin saudaranya, ini dosa terhadap Allah atau terhadap hamba Allah? Hamba Allah, betul. Kenapa? Karena ada pihak ketiga yang dirugikan. Ada orang yang kita bahas. Ada orang yang kita libatkan. Taib. Kita marahi dan mencaci maki saudara kita. Ini dosa terhadap Allah atau terhadap hamba Allah? Terhadap hamba Allah. Kenapa? Karena ada pihak ketiga yang dirugikan. Ada orang yang dilibatkan. Taib. Syekh. Bedanya apa syekh? Kan ujung-ujungnya istighfar taubat selesai diampuni? Enggak. Ini bedanya. Masalahnya di situ. Cara menggugurkan kedua jenis dosa tersebut berbeda. Kalau misalnya kita ada dosa jenis pertama, mau menggugurkannya, ini ada caranya sendiri. Punya dosa jenis kedua, mau menggugurkannya, ini ada caranya sendiri. Gimana caranya? Jenis pertama, dosa terhadap Allah, cara menggugurkannya sangat mudah. Caranya bagaimana? Bangun di sepertiga malam terakhir, ambil wudhu, salat 2 rakaat, angkat tangan, doa kepada Allah, mohon agar dosanya diampuni. Selesai. Pasti diampuni. Pasti. Sebesar apapun dosanya, pasti diampuni insya Allah jika dari hati, jika niatnya benar-benar taubat nasuha. Terus jenis yang kedua ini yang bahaya. Jenis yang kedua ini harus ada langkah tambahan. Tidak cukup langsung taubat. Apa langkah tambahannya? Kita harus minta maaf dulu kepada orang yang kita gosipin ini. Kita harus minta maaf dulu kepada orang yang kita rugikan itu. Kita harus minta maaf dulu kepada orang yang kita sakiti itu. Kita harus minta maaf dulu kepada orang yang kita bahas aibnya itu. Dan dia harus memaafkan kita dulu. Setelah memaafkan kita, baru kita taubat dan dosa kita insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sulitnya di situ Bapak Ibu. Sulitnya di situ. Wanita yang kita bahas kisahnya itu, dia memang ahli ibadah. Tapi walaupun dia ahli ibadah, dia sering membahas kesalahan orang lain. Dia sering membahas aib orang lain. Dia sering membahas kekurangan orang lain, sering membahas dosa orang lain. Kasar lidahnya, lidahnya kasar, ya, mulutnya kasar, dia gayanya kasar, menyakiti orang lain ketika berbicara. Selama dia di dunia dia memang ahli ibadah, tapi dia tidak pernah minta maaf kepada orang yang dia gosipin. Dia tidak pernah minta maaf kepada orang yang dia sakiti, sehingga dosanya tetap disimpan. Taib, hukumnya apa di akhirat? Hukumnya apa? Hukumnya ketika dia dihisab, orang yang dia sakiti akan datang kepada Allah, mengadukan dia kepada Allah. Dan Allah akan kasih hukuman. Apa hukumannya? Dosa wanita ini diambil sebagian dan dikirim kepada orang yang dia sakiti. Dikirim kepada orang yang dia rugikan. Dikirim kepada orang yang dia caci maki. Dikirim kepada orang yang dia kasari. Dikirim kepada orang yang dia bahas aibnya. Jadi wanita itu memang pahalanya banyak sekali karena dia ahli ibadah. Tapi orang yang dia sakiti banyak sekali dan dia tidak pernah minta maaf. Sehingga di hari hisab banyak nih yang datang. Ya Allah, wanita ini menyakiti saya. Ya Allah, wanita ini mengganggu saya di dunia. Ya Allah, wanita ini mengambil hak saya di dunia. Ya Allah, wanita ini caci maki saya di dunia. Ya Allah, wanita ini banyak bertanya kepada saya pertanyaan yang menyinggung, pertanyaan yang menyakiti. Ya Allah, wanita ini membahas aib suami saya bersama ibu-ibu yang lain. Ya Allah, wanita ini membahas aib anak saya bersama ibu-ibu yang lain. Sampai Allah kasih hukuman. Wanita ini pahalanya diambil, dibagikan kepada orang yang dia sakiti. Sampai pahalanya habis. Tapi masalahnya, pahalanya sudah habis dan orang yang dia sakiti belum habis. Gimana hukumannya? Dosa orang yang dia sakiti diambil dan dikirim kepadanya. La ilaha illallah. Jadi walaupun dia ahli ibadah, tidak seimbang, khalas. Pahalanya habis, tapi dosanya masih banyak sekali. Dosanya bertambah sampai dia masuk neraka.
Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Dan ini pertanyaan yang kita perlu jawab dengan jujur. Kita perlu jawab dari hati. Benar Bapak Ibu. Setiap orang dari kita yang hadir di masjid hari ini, tolong jawab pertanyaan ini dari hati. Kira-kira kalau kita di posisi wanita tersebut di hari hisab, bakal ada enggak orang yang mengadukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada pasti. Kalau saya pertama kali jawab, ya ada pasti. Pasti ada. Pasti ada. Orang yang mengadukan kita. Misalnya, orang yang datang mengadukan, ya Allah, Muhammad Al-Fuli ini menzalimi saya di dunia. Muhammad Al-Fuli ini ribahin saya di dunia. Muhammad Al-Fuli ini kalau di sosmed suka ribahin saya, suka gosipin saya, suka ganggu saya, suka menyakiti hati saya. Ini bahaya sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini memberi potensi pahala kita diambil oleh orang lain. Bayangkan Bapak Ibu, susah-susah datang ke masjid. Susah-susah puasa Senin Kamis. Susah-susah tahajud. Susah-susah bangun, datang salat subuh di masjid. Pahala dikumpulkan dengan sangat sulit, tidak mudah. Kumpulkan pahala itu tidak mudah sama sekali. Kita perlu melawan hawa nafsu, perlu meluangkan waktu dan lain-lain. Bayangkan pahala kita ini kita kumpulkan dengan sangat sulit. Pahala kita datang diambil begitu saja oleh suami. Kenapa? Karena ibu pernah gibahin suami. Pahala kita diambil oleh istri. Kenapa? Karena bapak pernah gibahin istri. Pahala ibu diambil oleh ipar. Karena ibu pernah gibahin ipar. Pahala bapak diambil oleh mertua. Karena bapak pernah gibahin mertua. Pahala ibu diambil oleh tetangga. Karena ibu pernah gibahin tetangga. Pernah gosipin tetangga. La ilaha illallah. Ini yang bahaya. Ini bahayanya di situ. Potensinya itu pahala kita diambil oleh orang lain. Terus solusinya apa Syekh? Solusinya satu. Ini solusi paling utama. Tidak ada solusi lain. Minta maaf kepada orang yang kita gosipin. Syekh, berat sekali minta maaf. Berat sekali Syekh minta maaf. Kalau tidak bisa minta maaf Bapak Ibu, secara langsung tidak bisa ketemu orang yang minta maaf lewat WA. Gak ada masalah. Boleh, sangat boleh. Tidak ada masalah sama sekali. Minta maaf di online. Kita minta maaf kepada dia dan kita menyampaikan kepada dia. Wahai fulan, saya minta maaf jika ada kata-kata salah yang keluar dari mulut saya. Tidak perlu spesifik Bapak Ibu. Yani jangan sampai kita pergi ke dia mengatakan kepada dia, wahai fulan, bulan lalu saya caci maki kamu. Jangan. Nanti dia nambah marah gitu ya. Nanti dia nggak bisa maafin kami. Nanti dia nggak bisa maafin kita. Ya. Maka minta maaf yang umum saja. Wahai fulan, saya minta maaf jika ada kata-kata salah yang keluar dari mulut saya. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Cukup itu saja. Kalau dia memaafkan, alhamdulillah selesai. Saran saya Bapak Ibu, mulai dengan orang yang terdekat dulu. Kenapa? Karena faktanya kita lebih sering menyakiti orang yang terdekat dibanding orang yang jauh. Mulai dengan suami, minta maaf kepada suami. Mulai dengan istri, minta maaf kepada istri. Mulai dengan anak, minta maaf kepada anak. Emang boleh minta maaf kepada anak? Boleh. Karena kita sering gibahin anak kita Bapak Ibu, secara tidak sengaja. Gimana sering gibahin anak kita? Kita kumpul sama teman nih, kumpul sama tetangga. Kita curhat sama dia, ngeluh sama dia ya. Anak saya nakal sekali. Ini riba, ini gosip, ini nggak boleh. Walaupun sama anak kita sendiri. Anak saya nakal sekali. Anak saya tidak nurut. Anak saya ketahuan kemarin rokok. Anak saya ketahuan kemarin pacaran. Ini aib anakmu, jangan disebarkan. Ini gosip, tidak boleh disebarkan. Maka kalau kita pernah seperti ini sama anak kita, kita wajib minta maaf kepada anak kita. Walaupun kita orang tua, tetap wajib minta maaf kepada anak kita. Maka saran saya, mulai dengan orang terdekat. Mulai dengan orang terdekat dulu. Minta maaf kepada suami. Minta maaf kepada istri. Minta maaf kepada anak. Minta maaf kepada mertua. Minta maaf kepada ipar. Minta maaf kepada orang tua. Minta maaf kepada tetangga. Bapak Ibu, wallahi, hadiah terbaik yang kita bisa berikan kepada Nabi Muhammad SAW di hari kelahirannya adalah meniru akhlaknya. Ini hadiah terbaik. Kalau kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad SAW, hadiah terbaik yang kita bisa berikan kepada beliau adalah meniru akhlaknya. Kita mengikuti akhlaknya. Nabi Muhammad SAW kalau melihat orang lagi gosip, ada dua langkah yang Nabi Muhammad lakukan. Salah satu dua langkah ini.
Dua hal yang Nabi Muhammad lakukan. Yang pertama, Nabi Muhammad melindungi dan membela orang yang lagi digosipin. Misalnya kita lagi gosipin si A. Jadi saya bilang si A itu uangnya haram semuanya. Dia itu pencuri, dia itu. Gak bagus dia itu. Jadi kalau Nabi Muhammad dengar kata ini, Nabi Muhammad belain si A. Ya. Tapi bagaimana kalau si A memang pencuri, Syekh? Apakah harus dibelain? Enggak. Ini langkah kedua, Pak. Kita meninggalkan majlis tersebut. Kita meninggalkan tempat tersebut. Di mana saudara kita yang itu diribahin, digosipin. Seperti ini. Tapi kita tidak boleh duduk di satu majlis di mana saudara kita digosipin. Di mana ada gosip, di mana ada ghibah. Ini sangat bahaya, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya jalan adalah minta maaf. Beberapa bulan yang lalu, ana di Jakarta. Ana memang domisili Tangerang Selatan, Bapak Ibu. Ya, jadi ana biasanya di sepanjang bulan itu ana safari dakwah. Tapi ada satu minggu setiap bulan ini khusus kajian rutin di Jakarta. Jadi salah satu kajian rutin ana di Jakarta, ana topik yang ana angkat adalah ghibah juga. Kemudian setelah selesai kajian, ada seorang ibu yang bertanya kepada saya. Dan beliau bertanya sambil nangis. Setelah beliau tenang, saya tanya kepada beliau, ada apa? Kata beliau, Syekh, saya dengar nasihat Syekh. Dan saya mau minta maaf kepada semua orang yang saya ribahin, yang saya gosipin. Dulu Syekh, saya sering menyakiti ibu saya. Saya sering bikin ibu saya menangis. Saya sering mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati ibu saya. Saya kalau kumpul sama teman-teman saya dulu, saya suka gibahin ibu saya. Saya cerita sama mereka, ibu saya begini, ibu saya begitu. Ibu saya marah-marah, ibu saya begini. Saya sering bikin ibu saya menangis. Saya mau minta maaf kepada ibu saya, Syekh. Tapi masalahnya satu. Masalahnya apa? Ibu saya sudah meninggal dunia. Beliau nangis, wallahi. Anak masih ingat pertanyaan beliau. Kenapa? Beliau kira-kira, ini Bapak Ibu jawab sendiri. Beliau kira-kira nangis karena sedih atau karena menyesal? Betul sekali, betul. Nangis karena menyesal, bukan karena sedih. Kenapa? Karena nangis sedih itu beda dengan nangis menyesal. Antum bisa bedakan. Kalau antum lihat orang nangis, antum bisa bedakan. Ini sedih atau menyesal. Kalau nangis sedih itu lebih ringan. Kenapa? Karena rasa sedih itu bisa hilang. Bisa hilang. Nggak ada rasa sedih yang tetap selamanya. Nggak ada. Tapi mungkin butuh waktu lebih lama. Misalnya luka kita lebih dalam, mungkin butuh waktu lebih lama agar rasa sedih hilang. Tapi pasti hilang. Cuman rasa menyesal belum tentu hilang. Rasa menyesal bisa menemani sampai kuburan. Kalau kita nggak melepaskan rasa menyesal tersebut. Taib. Bapak Ibu, jangan sampai kita di posisi wanita tersebut. Kita tunda-tunda minta maaf. Kita agak gengsi untuk minta maaf. Kita agak sombong sedikit, takabur sedikit untuk minta maaf. Sampai orang yang kita gosipin itu meninggal dunia. Dan khalas, kita tidak tahu harus apa yang kita lakukan. Atau sampai ajal kita datang, kita tidak sempat minta maaf. Taib. Mungkin ada yang bertanya, Syekh, kalau saya sekarang di posisi ibu tersebut, saya ingat dulu saya pernah marah kepada orang tua sudah meninggal dunia. Gimana cara minta maafnya? Syekh, saya dulu ingat, dulu di rumah lama saya pernah bertengkar sama tetangga, saya pernah caci maki dia, saya pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti dia. Gimana caranya minta maaf? Saya tidak tahu tetangga saya sekarang di mana. Syekh, dulu pas saya kuliah, pas saya sekolah, saya pernah bully teman saya. Dan saya tidak tahu dia di mana sekarang. Bagaimana caranya minta maaf? Kalau seperti ini masih ada jalannya, alhamdulillah, masih ada jalan keluarnya. Tapi kalau orangnya masih hidup dan kita tahu dia di mana, harus minta maaf. Kalau orangnya sudah meninggal dunia atau kita tidak tahu dia di mana, ada jalan keluar lain. Ya, alhamdulillah, kita diberikan jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya dua. Dua langkah yang perlu kita lakukan. Minta maaf kepada orang yang sudah meninggal dunia dengan dua langkah tersebut. Langkah yang pertama, doakan dia. Doakan kebaikan buat dia. Misalnya dia sudah meninggal dunia, kita doakan kebaikan buat dia. Pakai bahasa kita sendiri. Misalnya, semoga orangnya dapat tempat terbaik di sisi Allah, semoga dia dapat surga Al-Firdaus, semoga dia menjadi tetangga Nabi Muhammad di dunia, semoga dia diberi minuman oleh Nabi Muhammad di dunia. Doa baik apapun yang kita bisa curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, dan ini penting sekali.
sedekah jariah atas nama dia. Syekh, sedekah jariah itu apa? Emang sama, beda nggak dengan sedekah biasa? Sedekah biasa dan sedekah jariah sangat berbeda Bapak Ibu. Di konteks kita ini, di pembahasan kita ini, harus sedekah jariah. Tapi bedanya apa? Sedekah biasa ini ibarat kita habis kajian, Bapak Ibu keluar dari masjid, menuju rumah, ketemu orang yang kurang mampu di jalan. Kemudian Bapak Ibu kasih uang 50.000 kepada dia. Selama dia pakai 50.000 ini, uang yang Bapak Ibu kasih, pahala Bapak Ibu mengalir. Tapi kalau 50.000 ini sudah habis, pahala habis juga. Beda sama sedekah jariah. Sedekah jariah itu ibarat Bapak keluar dari masjid, keluar jalan menuju rumah, ternyata ada pembangunan rumah tahfiz. Dan mereka ada donasi misalnya atau ada apa. Kita bantu, kita sedekah jariah. Maka selama rumah tahfiz ini bekerja, beroperasi sampai hari kiamat insya Allah, pahala kita tetap mengalir. Walaupun kita sudah meninggal dunia. Seperti pembangunan masjid, pembangunan rumah tahfiz, pembangunan pesantren, penyaluran mushaf, penyaluran itu semuanya termasuk sedekah jariah. Jadi kalau kita ingin minta maaf kepada orang yang kita sakiti dan dia sudah meninggal dunia, langkahnya dua. Yang pertama adalah mendoakan dia, yang kedua adalah sedekah jariah atas nama dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibni Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Jika anak Adam meninggal dunia, amalannya terputus kecuali 3 hal. Yang pertama, waladun salihun yad'u la, sadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bi. Tiga hal, tidak sesuai urutan saya sebutkannya. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, orang soleh yang mendoakannya, tidak harus anaknya sendiri. Orang soleh secara umum. Yang ketiga, sadaqatun jariyah, sedekah yang jariyah. Masya Allah. Jadi kita minta maaf dalam bentuk amalan, doa, dan sedekah yang jariyah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pertemuan kita hari ini menjadi saksi baik buat kita insya Allah. Semoga sebagaimana kita dikumpulkan di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, pesan terakhir yang Anda mau sampaikan sebelum Ustaz melanjutkan. Hadiah yang kita bisa berikan kepada Nabi Muhammad di hari kelahirannya adalah meniru akhlaknya. Kalau anak kita lagi ulang tahun, lagi hari miladnya, ada yang kasih hadiah kepada anaknya, ya. Apa kira-kira hadiah yang kita bisa berikan kepada Nabi Muhammad? Meniru akhlaknya. Ini hal yang bakal bikin Nabi Muhammad bangga kepada kita di hari akhir insyaallah. Meniru akhlaknya. Dan selalu ingat hadis Rasulullah SAW. Inna aqrabakum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Orang yang paling dekat tempat duduknya dengan saya di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Perhatikan hatinya dulu. Wallahi jika hati kita bersih, lisan kita bersih, ibadah kita lebih khusyuk. Kadang-kadang kita susah khusyuk karena hati kita belum bersih. Mulai salat, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah, mulai pikirin cicilan rumah. Mulai pikirin cicilan mobil misalnya. Atau mikirin urusan belum nikah sampai sekarang. Belum punya anak, belum punya rumah, belum punya ini. Ini gara-gara apa? Hati kita belum bersih. Hati kita perlu dibersihkan. Dan langkah pertama untuk membersihkan hati adalah membersihkan lisan. Lisan kita bersih, hati kita bersih, ibadah kita khusyuk, hubungan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jalannya. Mulai dengan lisan dulu. Masya Allah, tabarakallah. InsyaAllah Ustaz Mulia akan melanjutkan setelah ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun bapak-bapak, silakan yang mau ingin bertanya kepada tuan guru kita ataupun syekh kita langsung. Ada ayahanda, silakan. Ustaz, Masya Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinannya Syekh, ini ada sekelompok orang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu bid'ah katanya. Dan yang pertama kali melakukan Maulid Nabi itu Syiah. Bagaimana tanggapan Syekh? Satu. Yang kedua,
saya pernah juga mendengar ada yang mengatakan kalau Palestina menang atau merdeka, maka kiamat akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Masya Allah. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Yang pertama, apakah Maulid Nabi Muhammad SAW bid'ah? Ini kadang-kadang topik yang sering dibahas di musim Maulid Nabi Muhammad SAW. Di sini kita ingin menjelaskan dua poin utama, ya. Yang pertama, kata siapa Nabi Muhammad SAW tidak pernah merayakan maulidnya, ya. Nabi Muhammad SAW pernah merayakan maulidnya, bahkan lebih sering daripada kita. Kita paling merayakan maulid Nabi Muhammad sekali setahun, sementara Nabi Muhammad SAW merayakan maulidnya setiap minggu, ya. Ketika Nabi Muhammad SAW puasa hari Senin, ditanya oleh para sahabat, kenapa puasa hari Senin? Kata Rasulullah, dzalika yaumun wulidtu fi. Ini hari kelahiranku. Masya Allah, tabarakallah. Ini poin yang pertama. Nabi Muhammad sendiri pernah merayakan maulidnya, ya. Jadi ini sesuatu yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, andai saja kita anggap saja Nabi Muhammad tidak pernah merayakan maulid. Kita asumsi ya seperti ini. Apakah itu berarti kita tidak boleh merayakan maulid? Ya, dalam Islam ada yang namanya bid'ah hasanah dan ada yang namanya bid'ah sayyi'ah, bid'ah baik dan bid'ah buruk. Di zaman Nabi Muhammad SAW, contohnya salat tarawih. Salat tarawih itu di zaman Nabi Muhammad dilakukan sendiri-sendiri. Jarang sekali di zaman Nabi Muhammad dilakukan secara berjamaah, salat tarawih. Sementara di zaman kita lebih sering salat tarawihnya berjamaah. Di zaman Umar bin Khattab lebih sering berjamaah. Ketika Umar bin Khattab keluar ke masjid, kemudian lihat orang-orang salat tarawih berjamaah, kata Umar bin Khattab, ni'mal bid'atu hadhihi. Ini adalah sebaik-baik bid'ah. Kata Umar bin Khattab. Kenapa? Karena memang di salat tarawih dulu di zaman Rasulullah tidak dilakukan berjamaah. Kalaupun Nabi Muhammad tidak pernah merayakan maulidnya, dan kalaupun ini bid'ah, maka ini bid'ah baik, ya. Jadi kita jelaskan dalam dua poin. Poin yang pertama, memang Nabi Muhammad pernah merayakan maulidnya. Jadi ini bukan bid'ah. Kalaupun mau dianggap sebagai bid'ah, silahkan. Tapi ini bid'ah baik. Bid'ah yang boleh dilaksanakan. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu jika Palestina merdeka akan kiamat. Jadi sebenarnya ini perlu penjelasan yang lebih detail. Memang hari kiamat itu sudah dekat, teman-teman. Ya, hari kiamat itu memang sudah sangat dekat. Rasulullah SAW bersabda, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Hitunglah 6 perkara menjelang hari kiamat. Perkara pertama adalah mauti, kematianku. Jadi dengan kematian Nabi Muhammad SAW, ini tandanya kiamat sudah dekat. Jadi kiamat memang sudah dekat. Terlepas dari Palestina merdeka atau tidak merdeka, merdeka hari ini atau merdeka besok, atau merdeka 10 tahun lagi atau 100 tahun lagi, kiamat memang sudah dekat. Dan kita sebenarnya sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung orang yang terzolimi. Jangan dipikirkan dulu gitu ya, kiamat terjadi setelah Palestina, itu tidak perlu dipikirkan. Yang kita perlu pikirkan apa? Orang terzolimi kita dukung, siapapun dia, walaupun dia non-muslim. Kita umat Islam, konsep kita adalah keadilan. Satu, konsep utama dalam Islam adalah keadilan. Kita bertanggung jawab sebagai umat Islam untuk menegakkan keadilan. Orang manapun, siapapun yang terzolimi, kita wajib mendukung. Orang muslim dan muslim, orang baik, orang buruk, selama dia statusnya terzolimi, kita mampu untuk mendukung, kita mendukung. Saudara kita di Palestina sekarang dizolimi oleh Zionis Israel, la'natullah. Dan mereka butuh pertolongan kita, maka kita wajib mendukung. Selesai. Ini yang kita perlu pikirkan. Kalau soal kiamat, memang kiamat sudah dekat. Memang kiamat sudah dekat. Lebih baik kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang kita siapkan untuk kiamat. Ya, ketika ada satu orang yang datang kepada Rasulullah bertanya kepada dia, mata sa'ah, kapan kiamat? Rasulullah menjawab dengan satu pertanyaan lagi, madza a'dadtu laha? Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda siapkan untuk kiamat? Bas, kiamat memang sudah dekat.
Yang kita perlu lakukan adalah dua hal. Yang pertama, menegakkan keadilan, mendukung orang yang dizalimi, yaitu saudara kita di Palestina. Yang kedua, siapkan diri untuk kiamat. Siapkan diri kalau kiamat terjadi pas kita hidup, kita siap dari segi amalan. Atau kalau ajal kita datang sebelum kiamat, kita juga siap dengan amalan yang baik. Salat, puasa, sedekah, zakat, zikir, salawat, tahajud, dan yang lain-lain. Tamam? Barakallahu fikum. Semoga jawabannya mudah dipahami. Barakallahu. Siap, Bapak Ibu. Ada satu orang. Masya Allah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin bertanya, Syekh, mana yang lebih afdal, sedekah jariyah atau sedekah ke rakyat Palestina ini? Demikian, terima kasih nanti atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Mana yang lebih afdal, sedekah jariyah atau sedekah kepada rakyat Palestina? Sebenarnya, sedekah jariyah itu adalah status sedekah. Cara untuk sedekah, jenis sedekah. Sedekah yang mengalir. Sedekah yang paling afdal di zaman kita ini menurut ana adalah sedekah jariyah untuk rakyat Palestina. Yani dapat dua-duanya. Dapat kita membantu rakyat Palestina dan di waktu yang sama dapat sedekah jariyah. Contoh misalnya tadi Ustaz Ferry dari Muslim Madani Bersatu tadi membahas soal tenda, ya. Tenda ini termasuk sedekah jariyah juga. Kenapa? Karena tenda ini bakal dipakai bertahun-tahun, bisa dipakai bahkan yakni puluhan tahun sampai Palestina merdeka, sampai rumah-rumah yang dihancurkan itu dibangun lagi, sampai itu terjadi orang Palestina masih hidup di dalam tenda. Jadi tenda ini termasuk sedekah jariyah juga. Kenapa? Karena mengalir, tidak habis. Tendanya hari ini dipakai oleh keluarga A, besok dipakai oleh keluarga B, lusa dipakai oleh keluarga A juga. Jadi ini termasuk juga sedekah jariyah. Pertanyaannya, mana yang lebih afdal, sedekah jariyah atau sedekah kepada rakyat Palestina? Lebih afdal dapat dua-duanya. Sedekah jariyah dan untuk rakyat Palestina melalui tenda, program tenda, melalui penyaluran pakaian untuk rakyat Palestina, melalui hal-hal lain yang tidak bisa habis, yang bisa dipakai secara terus menerus. Ini insya Allah semuanya masuk kategori sedekah jariyah dan semuanya pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tamam, barakallahu fikum. Syukran. Ada lagi yang ingin bertanya? Satu orang lagi. Masya Allah. Ada yang muda kita. Ini Bapak Ibu mohon maaf. Setelah ini adalah pertanyaan yang terakhir yang langsung dijawab oleh kita. Kemudian nanti saya langsung kita tutup dengan doa. Nama insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanya sama Cik, yang ini bukan politik ya, itu Palestina itu kenapa dibiarkan satu negara itu ya yang berjuang? Apa itu negara Arab itu banyak Islam semua? Kenapa dia lepaskan Islam itu tidak mau membantu Palestina sehingga mati itu tidak sedikit, tidak beribuan. Jadi yang saya tanyakan, teman-teman mungkin tak tahu kenapa Islam di dunia ini untuk harus di daerah tidak mau membantu apapun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamam, syukran atas pertanyaannya. Pertanyaan beliau, kenapa negara Arab itu terkesan tidak mau membantu Palestina? Kenapa mereka membiarkan Palestina berjuang sendiri, mati begitu saja, tidak ditolong, tidak dibantu? Dan ini insya Allah jawabannya sederhana. Dan jawabannya bukan dari saya, jawabannya dari Rasulullah SAW.
Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita bahwa di akhir zaman jumlah umat Islam itu akan banyak sekali. Banyak sekali. Kita hari ini banyak enggak Bapak Ibu? Banyak sekali, betul? Mana yang lebih banyak, kita atau Yahudi? Kita jauh lebih banyak dari Yahudi. Tapi kata Rasulullah, walaupun kita banyak, di dalam diri kita ada sebuah penyakit yang bikin musuh kita yang jumlahnya sedikit mengalahkan kita. Apa penyakit ini? Penyakit ini namanya penyakit wahan. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa itu penyakit wahan? Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mencintai dunia dan membenci kematian. Dan ini adalah penyakit yang ada dalam diri umat Islam di seluruh dunia dan khususnya negara Arab. Jadi negara Arab lebih dalam soal ini, penyakit wahan itu. Mencintai dunia dan takut kematian. Terlalu mencintai dunia, terlalu mencintai jabatannya, terlalu mencintai posisinya, terlalu mencintai rezimnya, terlalu mencintai keadaan damai yang dia ciptakan di sekitarnya. Ya, jadi sehingga dia tidak mau membantu saudaranya karena tidak mau terlibat perang. Kenapa? Takut mati, takut kematian, takut kerugian, dan lain-lain. Padahal kalau dipikir-pikir dengan logika, Israel itu tujuannya bukan hanya Palestina. Bapak Ibu, ini penting sekali kita perhatikan. Israel itu tujuannya bukan hanya Palestina. Israel itu punya sebuah rencana yang namanya Israel Raya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, The Greater Israel namanya, Israel Raya. Israel Raya ini sebuah negara yang mereka mau dirikan, yang di dalamnya ada 7 negara Arab. Mereka ingin menguasai 7 negara Arab selain Palestina, atau termasuk Palestina. Mereka ingin menguasai Palestina, Yordania, Mesir, Suriah, Lebanon, Irak, dan yang ketujuh ini yang mengejutkan. Apa? Madinah. Al-Madinah Al-Munawwarah, Arab Saudi. Bayangkan, mereka ingin menguasai Madinah. Kenapa? Karena menurut mereka, nenek moyangnya pernah tinggal di Madinah. Takutnya nanti tiba-tiba mereka klaim, nenek moyang kami pernah tinggal di Nusantara. Nanti mereka datang ke Indonesia. Ya, kenapa? Ya, Yahudi seperti itu, Zionis seperti itu. Ya, kalau dipikir-pikir negara Arab tidak mau membantu Palestina supaya merasa aman, sebenarnya mereka tidak aman. Israel akan mau habisi Palestina, kemudian lanjut ke negara Arab yang lain. Cuman mereka ya mencintai dunia dan takut mati. Padahal Muslim yang sebenarnya itu, Muslim yang benar, yang lurus itu, kalau di kondisi seperti ini, dia tidak begitu mencintai dunia. Ya mati, syahid, gak ada masalah. Dan tidak begitu membenci kematian di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bas, ini jawabannya. Dan kesimpulan terakhir, dan ini sebuah keyakinan yang ana yakini, yang ana rasakan dari hati saya, kejayaan umat Islam di akhir zaman bukan lagi dari negara Arab. Khalas. Kejayaan umat Islam di akhir zaman dari negara Muslim yang non-Arab. Seperti siapa? Indonesia, Malaysia, Brunei, Turki, Afghanistan. Kejayaan umat Islam dari negara-negara itu. Khalas. Jangan berharap lagi pada negara Arab. Khalas. Sudah terkena penyakit yang melemahkan, yang bikin tidak bisa bergerak lagi. Sementara di negara Muslim yang non-Arab masih ada penyakit tersebut sebenarnya. Cuman tidak separah sana. Tidak separah negara Arab. Bas, ini jawabannya. Semoga insyaAllah mudah dipaham. Barakallahu fikum. Syukran. Tamam, bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil islam. Alhamdulillah ala ni'matil Qur'an. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أعن إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم أعن إخواننا المستضعفين في المسجد الأقصى. اللهم أعن إخواننا المجاهدين في غزة.
اللهم ارزقنا الصلاة في المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا قراءة القرآن في المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا زيارة المسجد الأقصى محررا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.